melanjutkan ziarah ke makam Syekh Anwaruddin atau Mbah Krian. Ini di TPU Jabang Bayi, Kota Cirebon, Jalan Sambiraya, Kota Cirebon. Ini TPU Jabang Bayi, Kelurahan Derajat, Kota Cirebon. Ya, saya ziarah dulu ke makam Waliullah Syekh Anwaruddin atau Mbah Krian yang makamnya berlokasi di TPU Jabang Bayi, Kota Cirebon. Beliau adalah seorang waliullah yang riwayat singkatnya itu beliau menempuh pendidikan di pondok pesantren di Kota Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah. Singkat cerita, gurunya sedang memetik buah kelapa. Sebelum memetik buah kelapa, gurunya tersebut lirik kanan kiri, atas bawah, samping kiri samping kanan, ke belakang ke depan, tidak ada yang tahu. Khawatir ada yang mengetahui akan kesaktian ilmunya. Namun Mbah Krian dengan tidak sengaja melihat gurunya sedang memetik kelapa. Namun ketahuan Mbah Krian, lalu Mbah Krian menawarkan diri untuk memetik buah kelapa dengan cara ilmu karomahnya atau punya kelebihannya, yaitu dengan si pohon kelapanya itu menunduk. Singkat cerita, setelah ilmu gurunya ketahuan oleh muridnya, oleh santrinya, maka Mbah Krian disuruh pulang oleh gurunya ke kampung halamannya. Sebelumnya itu gurunya Mbah Krian tidak tahu bahwa Mbah Krian itu berasal dari Cirebon. Gitu. Setelah diselidik-selidik, ternyata Mbah Krian itu berasal dari Cirebon, dengan ayahnya seorang waliullah juga. Namun Mbah Krian tidak mau pulang sebelum diakui sebagai muridnya atau sebagai santrinya di pondok pesantren Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah. Lalu gurunya berucap, "Kamu sudah diakui menjadi santri saya." Namun Mbah Krian memaksa lagi dengan berkata, "Saya tetap mau ngaji ke guru walau saya sudah disuruh pulang." Namun gurunya menjawab, "Apa kamu bisa ke sini tepat waktu? Kan tahu jauh itu antara Cirebon ke Kaliwungu itu jaraknya jauh. Kamu tidak mungkin bisa," katanya begitu. Dengan kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Syekh Anwaruddin atau Mbah Krian setelah sholat subuh berjamaah bersama santri-santrinya, setelah mengajarkan ilmu atau ngaji kitab kepada santri-santrinya, beliau langsung menuju ke pesantren Kaliwungu di Kendal, Jawa Tengah. Begitu gurunya mau memulai ngaji, beliau sudah ada. Beliau pulang sebelum zuhur. Begitu sampai Cirebon, beliau sudah ada di Cirebon zuhur. Setelah mengajarkan kepada santri-santrinya, Mbah Krian lalu pergi lagi ke Kaliwungu untuk ikut mengaji kepada gurunya. Sebelum atau sesudah ikut mengaji sekitar pukul 3 sore, beliau pulang lagi ke Cirebon, lalu menjadi imam sholat di
Cirebonnya, di pesantrennya bersama santri-santrinya. Setelah mengajar ngaji di pesantrennya, beliau kembali lagi ke Kaliwungu, Kendal. Disitulah gurunya terheran-heran. Maka gurunya mengutus 2 santri lainnya untuk menyelidiki apakah benar si Anwarudin itu berada di Cirebon, apa dia cuman bersembunyi di sekitaran Kaliwungu. Begitu santrinya datang ke Cirebon, memang ada Mbah Krian itu sedang menjadi imam sholat lalu mengaji. Setelah mengaji selesai, Mbah Krian malah ngobrol dengan santri-santri yang diutus oleh gurunya. Akan tetapi di Kaliwungunya itu Mbah Krian malah ikut mengaji gitu. Sedangkan yang di rumahnya di Cirebon dia sedang menerima ngobrol-ngobrol dengan santri yang diutus oleh gurunya. Akhirnya utusan dari Kaliwungu yang santri 2 tadi pulang ke Kaliwungu menceritakan kepada gurunya bahwa si Anwarudin atau Mbah, waktu dulu kan sebelum boga julukan Mbah itu kan berarti udah tua, udah sepuh. Anwarudin bener Pak Kiai, guru, Yai. Anwarudin ada di Cirebon, ngajar, ngaji, sholat berjamaah bersama santri-santrinya. Gitu. Saya ini kelebihan dari Mbah Krian. Gitu. Ini makam para habaib keluarga pesantren Pondok Pesantren Jaga 1 Cirebon. Jadi ini makam keluarga besar Pondok Pesantren Jaga 1 Cirebon, habaib semua ini. Kita lanjut ke Mbah Krian. Mbah Krian setelah oleh gurunya diakui menjadi santrinya, lalu ikut ngaji bolak-balik Cirebon Kaliwungu. Zaman dulu belum ada kereta, belum ada mobil, hanya perjalanan dari Cirebon ke Kendal itu atau Kaliwungu itu sekitar 10 menit udah sampai. Singkat cerita, di lain hari, di lain waktu, di lain tahun, Mbah Krian atau Mbah Syekh Anwarudin itu punya teman yang namanya Mbah Muta'ad. Mbah Muta'ad adalah menantu dari Mbah Mukoyim, pendiri Pondok Buntet Pesantren Cirebon. Mbah Muta'ad punya putra yang bernama Mbah Soleh, pendiri Pondok Pesantren Benda Kerep. Mbah Abdul Jamil, generasi penerus Pondok Pesantren Buntet. Dan istri dari Syekh Muhammad Said Gedongan, juga putri atau putra atau keturunan dari Mbah Muta'ad. Nah, kita membahas ke Mbah Kriannya dengan Mbah Soleh. Diceritakan itu ada hutan di sebelah selatan Keraton Kanoman itu super sangat angker. Setiap orang yang masuk ke sana tidak bisa keluar lagi. Setiap ada warga yang ke sana tidak bisa keluar lagi. Akhirnya raja dari Keraton Kanoman mengutus 2 ulama yang karohmanya ilmunya tingkat tinggi, yaitu Mbah Krian bersama Mbah Soleh. Mbah Soleh itu bisa dibilang murid dari Mbah Krian, bisa dibilang juga sahabat dari Mbah Krian. Akhirnya Mbah Krian dengan Mbah Soleh itu berangkat menuju ke arah selatan dari Keraton Kanoman, tepatnya di hutan Arga Sunya kalau nggak salah, yang sekarang menjadi Pondok Pesantren Benda Kerep. Setelah bertarung melawan Raja Jin di hutan tersebut, akhirnya Raja Jin itu tunduk manut kalah oleh kedua ulama, yaitu Mbah Krian sama Mbah Soleh. Akhirnya pihak Keraton Kanoman memberikan sebidang lahan tanah untuk ditempati oleh Mbah Krian sama Mbah Soleh. Namun Mbah Krian menolak dengan cara halus bahwa yang hak untuk menempati tanah yang sekarang menjadi Pondok Pesantren Benda Kerep itu yaitu Mbah Soleh. Akhirnya Mbah Soleh membuka lahan akhirnya menjadi pedukuhan atau perkampungan. Saat beliau mau meninggal, Mbah Krian itu mengutus santrinya untuk datang ke
Mbah Soleh, "Wahai Fulan, kamu sekarang ke Benda Kerep, bilangin ke Mbah Soleh saya mau pergi, saya sedang sakit, tolong beliau sudah datang kemari." Akhirnya santri tersebut begitu datang ke Benda Kerep itu bilangnya Mbah Soleh tidak ada. Ternyata Mbah Soleh sudah berada di dalam Mbah Krian. Jadi di rumahnya Mbah Krian sedang ngobrol. Begitu datang santri ditanya sama Mbah Krian, "Kamu ini kemana aja? Disuruh ke Kiai Soleh malah main." "Yai, tadi Kiai Solehnya lagi nggak ada, katanya keluar." Oh ternyata saat Mbah Krian mengutus santri ke Mbah Soleh tersebut, Mbah Soleh sudah mendengar langsung secara batinnya begitu. Lalu Mbah Krian berkata atau berucap, "Wahai sahabatku atau santriku Mbah Soleh, saya mau pergi, tolong nanti jika saya telah tiada, kamu yang mensalati jenazahnya, kamu yang menjadi imamnya. Kalau tidak kamu, saya tidak akan bisa dikubur, tidak akan bisa dipendem," katanya begitu. Akhirnya Mbah Soleh manut. Pada saat beliau mau wafatnya, menjelang hari wafatnya atau 2 hari lagi, pada saat beliau sedang sakit, konon Mbah Soleh itu disuruh datang, diperintahkan datang oleh Mbah Krian itu tidak datang-datang. Padahal Mbah Soleh itu sedang sholat di Masjidil Haram. Jadi istilahnya nanggung lah gitu, nanggung. Itu. Ya begitulah riwayat Syekh Anwaruddin atau Mbah Krian ini. Semoga kita mendapatkan barokahnya, bermanfaat ilmunya bagi anak cucu kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini makam keluarga Pondok Pesantren Jaga Satru. Sini. Situ juga. Yang ini Mbah Krian. Saya mau tawasul dulu di sini. Mungkin kalau ada waktu saya akan berziarah ke makam Mbah Soleh beserta putranya yang Mbah Krian. Saya mau tawasul dulu di sini. Mungkin kalau ada waktu saya akan berziarah ke makam Mbah Soleh beserta putranya yang lebih riwayatnya tuh lebih baik lagi. Mbah Soleh adalah murid sekaligus dari Mbah Krian, kalau Mbah Muslim putra dari Mbah Soleh. Nanti insya Allah kalau ada waktu saya ziarah ke sana. Sekarang kayaknya sih belum bisa, sebab ini nanti sekitar jam 3 sore itu saya harus sudah ada di rumah untuk istirahat, karena malam nanti saya harus bisa fokus menjalankan yang telah saya rencanakan itu. Jadi mau fokus. Sekarang saya mau kirim doa dulu ke Mbah Krian atau Syekh Anwaruddin ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.